Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Nelayan Aceh Singkil akan sweeping nelayan Sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Itu laut tradisi kan, Bang. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil GANAS akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni mendatang. Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat untuk membahas status 4 pulau yang tengah diperebutkan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Kemendagri juga akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh terkait sengketa keempat pulau. Rapat digelar pada Selasa 17 Juni dan keesokan harinya Kemendagri juga turut akan mengundang pimpinan wilayah termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Aceh beserta tokoh masyarakat dan anggota DPR untuk duduk bersama. Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara diantaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sebelumnya pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita pulau itu adalah Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah telah mencaplok 4 pulau yang awalnya ada di Provinsi Aceh. Ia menegaskan pemerintah daerah tak punya wewenang untuk mengambil dan melepaskan suatu wilayah tanpa keputusan dari pemerintah pusat. Memantik, medianya juga jangan memantik. Tolong, apa yang disampaikan itu jangan dipotong-potong, ya. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah-olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi. Nah itu yang kalau kalian bilang ini jadi pemantik dan segala macam, kalian jelaskan juga di media. Skemanya itu, skema biar bisa dapat, katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan di media kalian. Gimana skema nyurinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kalau kalian nggak bilang ini akan memantik, Kemendagri akan memantik, gimana cara memantiknya? Nah, kalian coba jabarkan. Gimana proses itu bisa dari tahun 2017, 2007. Nah, 2007 saya masih kuliah, Bos. Bukan kuliah, masih SMA. Saya lulus SMA 2009. Nah, tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara dibilang hadiah. Hadiah apa? Nggak ada yang tahu. Salah satu sumur di 4 pulau sengketa di Aceh berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur mengandung gas discovery. Secara umum, ke-4 pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil berada sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukannya survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ijazah Jokowi asli, Rismon Shenipar tidak puas dan mendatangi rumah Kas Mujo. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Dipandu ternyata ini. Kenalkan Pak, saya Rismon Shenipar Pak. Bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas.
Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Enggak ya, dipandu ternyata ini, ya, tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Tidak bisa. Tidak oh. Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya. Yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusakambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan, sehingga apa yang kami duga-duga yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuat. Dan sekarang itu semua semakin terbukti ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat
saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk. Dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan ahli digital forensik Rismon Shenipar dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak Rismon. Baik, saya akan ke Pak Rismon terlebih dahulu. Pak Rismon, beberapa waktu lalu Anda menyambangi rumah dari Pak Kasmujo, dosen dari Jokowi. Mengapa Anda menyambangi rumah Pak Kasmujo ini, Pak Rismon? Ya, hal itu dilatar belakangi karena Pak Jokowi sebelumnya mengkoreksi ya bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi, tetapi adalah pembimbing akademik. Padahal persepsi publik maupun jurnalis maupun wartawan pada tahun 2017 dalam dialog pada video tersebut, ya semuanya menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Tetapi setelah 8 tahun, ya dikoreksi, sehingga saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Kasmujo perihal hal tersebut. Oleh karena itu, ya secara tidak disangka, saya bisa menemui secara mungkin 1 atau 2 menit ya, dan mengajukan pertanyaan 2 poin penting, yaitu apakah Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Bukan. Poin kedua yang saya tanyakan adalah apakah Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik? Dan bukan. Hal itu juga diafirmasi oleh Bu Kasmujo. Untuk video selanjutnya itu ada ya. Bu Kasmujo juga mengatakan hal yang sama. Bukan, Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Nah, itu Bu latar belakangnya. Dan hal lain ya yang melatar belakangi ini adalah bukti yang disajikan oleh Dirtipidum sendiri ketika menayangkan ya bukti-bukti secara elektronik saja, bukan bukti analog di depan mejanya. Di situ kan kita dapati bahwa ya Pak Joko Widodo ya dari bukti yang ditampilkan mulai dari awal itu terregistrasi dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan registrasi atau registrasi ulang. Tahun akademik 1981-1982 itu juga dilingkari atau dibulati 3 kali itu sarjana muda, program atau tingkat studi yang diambil. Jadi dari dasar tersebut ya, kalau terdaftar sejak awal sarjana muda, maka tidak mungkin menulis skripsi, maka tidak ada pembimbing skripsi, maka tidak ada KKN, dan tidak ada ijazah sarjana kehutanan. Karena kalau sarjana muda hanya mendapatkan gelar BSc. Dan kita lihat juga dari daftar nilainya, ya transkrip nilainya itu hanya 122 SKS. 88 SKS mata kuliah wajib, 34 mata kuliah pilihan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rifai, bagaimana tanggapannya terkait pernyataan Pak Rismon tadi? Ya, pertama saya sendiri tidak mengikuti langsung ya apa yang dilakukan Pak Rismon terkait apa tadi video yang ditayangkan. Tapi kalau saya lihat ya menurut saya juga tidak bisa diuji keabsahannya keterangan orang yang sedang sakit, apalagi keterangan dari istri itu bersifat sekunder ya. Jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu tidak memiliki nilai karena tidak dibawa sumpah dan itu semua tidak akan menjadi pengaruh dalam proses penyidikan. Tapi yang kedua satu lagi saya menjadi agak bingung juga nih ya, karena pertama kan kita mempersoalkan terkait kepalsuan ijazah. Nah sekarang kok seolah-olah menjadi seperti auditor dikti nih, melihat persyaratan perkuliahan seseorang ya sampai ada ke desa KKN dan segala macam. Tapi saya berpikir positif aja lah, itu untuk kepentingan pembelaan mungkin nanti di sidang gitu ya. Kalau di sisi lain silakan saja ya, nanti apa temuannya bawa saja ke sidang. Biar nanti hakim akan mendengar kedua belah pihak ya, dari apa yang disajikan oleh jaksa, termasuk dari pihak kami, termasuk juga nanti apa yang diperoleh dari teman-teman. Tapi menurut saya adalah saya tidak mau ikut gendang ini karena tidak akan pernah selesai, Mbak ya. Dan kita justru tadi juga sudah kita konvers, kita ingin ini tuntaskan ya, dan kalau memang ada hal-hal yang dianggap ini minor dan ingin menjadi satu argumentasi pembelaan, monggo dibawa saja ke sidang, nanti biar hakim yang menilai. Tapi menurut saya ini harus ada kepastian ya, tidak bisa juga ini terus berlarut, semakin gaduh
dan menurut saya kita harus selesaikan secara hukum. Demikian kali, Mbak. Baik, Pak Rismon, Barreskrim kan ini sudah mengumumkan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini asli dan kasusnya juga sudah dihentikan begitu terkait dengan dugaan ijazah palsu. Apalagi yang diragukan, Pak Rismon? Iya, apa yang disimpulkan oleh Dipidum adalah ya atau Barreskrim itu kan hanya uji keidentikan. Lalu saya bilang bahwa uji keidentikan itu tidak menjawab keaslian. Bahkan usia kertas, jenis kertas, usia tinta, jenis tinta juga tidak terjawab di situ, tidak dikunci. Bagaimana kita bisa menguji sebuah objek ya identik dengan objek referensi, tetapi objek referensinya juga tidak diuji keidentikannya. Usia kertas apakah benar tahun 1980-an? Terutama apa yang kita tekankan seringkali adalah lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, yang tidak ada teknologinya tahun 1985, itu juga hanya dijelaskan oleh Dirtipidum dengan indera perasa, peraba, dirasakan, diraba, ada cekungan, maka disimpulkan itu produk dari hand press atau letter press. Itu yang yang kami kurang puas. Oleh karena itu, ya tim TPUA katanya sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus supaya kita bisa lihat juga bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Barreskrim dan dengan laboratorium forensiknya. Jadi dari bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum juga ya bisa kita lihat pada suatu saat ditampilkan 6 dokumen, bagaimana hanya 2 dokumen yang seperti terdegradasi secara kimia atau teroksidasi dalam waktu 40 tahun, tetapi 4 dokumen lainnya itu masih putih. Bagaimana logikanya menjelaskan itu? Begitu, Mbak. Baik. Tanggapannya bagaimana, Pak Rifai? Ya, kalau kami sendiri sih sebenarnya justru melihat ya sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya maupun putusan-putusan MK yang telah banyak kita ikuti untuk menguji keaslian sebuah ijazah itu sebenarnya cukup keterangan instansi penerbit ya. Bahkan di berbagai sengketa pilkada ya bupati-bupati yang tidak memiliki ijazah atau ijazah yang dipersoalkan itu bisa digantikan dengan surat keterangan lulus dari kampus yang bersangkutan. Dalam kasus ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, UGM sudah memberikan klarifikasi ya, tapi Barreskrim ternyata masih mengikuti, mencoba memberikan upaya-upaya ekstra untuk membawanya ke lapor. Kami masih hormati juga, ya silakan saja ya. Lalu sekarang sudah keluar hasilnya lapor menyatakan identik ya, dan dari penyelidikan ini kesimpulannya lagi-lagi ini bukan hanya berdiri dari satu lapor ya, ada keterangan saksi, ada bukti surat-surat yaitu administrasi pemerintahan Pak Jokowi. Dan disimpulkan bahwa memang Pak Jokowi kuliah di sana, mendapat ijazah secara sah, ya sudah selesai. Bahwa teman-teman ingin memberikan perlakuan pembelaan atau mencari-cari lagi celah lah untuk bisa membela diri, ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya, ya kita selesaikan saja di pengadilan agar semuanya terang benderang, masyarakat bisa menyaksikan di forum yang tepat ya, kayak seperti hari ini, seolah-olah ada informasi dari Pak Kaspujo tidak akan bernilai juga kalau tidak didengar di persidangan ya. Jadi menurut saya sih, sudah enough is enough ya, sekarang kita masuki ke tahapan yang baru. Dan lagi-lagi satu yang saya komentari, hukum itu tidak memberi kepuasan tapi memberikan kepastian. Baik. Mari kita cari kepastian dari proses yang sudah berlangsung yang cukup lama juga nih, sudah hampir mau 3 bulan. Demikian. Baik, Pak Rismon, tadi kan dikatakan oleh Pak Rifai kita bawa saja ke persidangan, ke pengadilan begitu. Apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menempuh proses hukum ini? Ya, banyak yang sudah kita siapkan ya. Tetapi kita juga jangan cepat amnesia atau lupa ya, bahwa di kasus Joshua Huta Barat, ya, polisi juga memanipulasi barang bukti, maka dilakukan ekshumasi. Kalau tidak digugat dan disuarakan oleh pengacara semacam Kamarudin Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Irma Huta Barat, maka Ferdy Sambo sekarang tidak ada di penjara. Maka Ferdy Sambo bisa jadi sekarang menjadi Kapolri. Karena apa? Dia memanipulasi. Dia bilang tembak-menembak, dan itu diamini oleh Polres Jakarta Selatan. Ternyata hasilnya adalah terjadi tembak dengan jarak dekat di batang leher Joshua Huta Barat. Jadi inilah pelajaran bagi kita, bahwa kebenaran sains, kebenaran forensik itu harus di-challenge, bukan menjadi final bahwa Barreskrim menjadi hakim dalam hal ini. Jadi kita terima begitu saja, ya ayo kita buktikan. Tetapi kita harus challenge, publik punya hak untuk mengetahui
data-data yang terserpih di mana-mana. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rifai, tadi dikatakan oleh Pak Rismon bahwa polisi ini bisa juga memanipulasi barang bukti, begitu. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya tidak menafikan ya bahwa polisi itu pasti bekerja sempurna ya. Bahkan di beberapa kasus juga memang kita saksikan ada juga oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan. Tapi juga perlu dicatat bahwa tidak seluruh pekerjaan Polri juga pasti tidak benar ya. Dan jangan khawatir, maka lagi-lagi saya sarankan, mari kita selesaikan di pengadilan ya. Karena apa? Kalaulah misalnya teman-teman tidak percaya pada polisi, masih ingat ada dua instansi hukum yang akan menyelesaikan ini, yaitu kejaksaan dan hakim. Misalnya teman-teman tidak percaya kepada kepolisian, ya silakan saja. Nanti kita lihat bagaimana jaksa maupun hakim akan mengambil sikap dalam laporan yang kami ajukan. Jadi menurut saya tidak menjadi alasan ya bahwa ini di-challenge, silakan ya, bahwa bahkan harus membela diri. Ya, kami juga sering menjadi pengacara yang membela tersangka maupun terdakwa ya. Ya monggo-monggo saja, tapi kembali lagi realnya harus jelas, arahnya harus jelas. Dan di forum yang juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun publik, yaitu persidangan itu sendiri. Makanya itu tadi kami mendesak ya agar Polda juga mengambil sikap ya, apakah penyelidikan ini dihentikan atau dinaikkan ke penyidikan. Ya kami mencari itu juga ya, agar tidak terlalu gaduh lah di media ini. Ya karena kita pikir ini juga terakhir-terakhir kok sudah berbau politis. Ya sehingga kami menginginkan dalam kondisi seperti ini hukumlah yang menjadi panglima karena kita negara hukum. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rismon, bukti apa saja nih nanti yang akan Anda bawa ke persidangan? Iya, kita punya sejumlah hal yang tidak perlu kami jelaskan di sini dan kami rahasiakan. Tetapi perlu kita ingat bahwa Pak Joko Widodo itu adalah presiden kita 10 tahun. Rakyat seharusnya punya hak untuk mengetahui identitas lengkapnya terkait dengan proses akademik dari presiden yang telah mereka pilih. Tidak ada penjelasan sama sekali proses akademik Pak Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai menjadi sarjana penuh. Karena kita punya banyak informasi bahwa ketika Anda mendaftar sarjana muda untuk mencapai sarjana di tahun 1978 sampai 1980 di UGM, ia harus memiliki juga sarjana dengan bergelar DSC, sarjana muda. Baru selanjutnya ada saringan IPK. Jika IPK-nya tidak rendah, maka dia bisa melanjutkan ke gelar sarjana penuh. Ini juga tidak dijelaskan juga kepada publik, baik oleh Pak Joko Widodo maupun UGM. Jadi, ya rakyat berhak tahu tentang siapa presidennya, siapa mantan presidennya, tapi mereka telah memilih. Dan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 itu kan meminta rakyat untuk memilihnya. Sekarang harusnya, ya itu macam hutang budi dong. Harusnya untuk menjelaskan itu kepada publik. Itu, Mbak, terima kasih. Baik, terakhir Pak Rismon, soal status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi di Polda Metro Jaya ini kan masih dalam tahap penyelidikan gitu, belum naik ke tahap penyidikan. Ini selanjutnya akan seperti apa, Pak Rifai, harapannya? Ya, kalau kami seperti konversi tadi sore ya, kami melihat bahwa sebenarnya dari alat bukti yang kami sajikan ya, yang kami serahkan kepada penyidik, sebenarnya sudah cukup terang benderang ya. Namun demikian, sepertinya penyidik masih bersikap hati-hati untuk juga terus melengkapi. Kami hargai itu, namun tapi bagaimanapun juga perlu ada waktu ya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara tuntas ya. Terlebih dengan semakin gaduhnya di media, karena saya pikir perkara ini akan lebih baik disidangkan dalam forum yang jelas ya, dibanding di media ini hanya sekedar isu-isu yang melebar ke sana sini tanpa ada kepastian juga gitu ya. Termasuk bagi teman-teman yang sedang mencari juga data-data tambahan ya, semuanya sajikan saja di persidangan ya, di sebuah forum yang fair, terbuka ya, bisa disaksikan media dan ada kepastian. Karena yang penting itu hukum itu akan memberi kepastian ya, bukan kepuasan ya. Karena kalau untuk memuaskan, wah repot sekali. Semua merasa ingin dipuaskan juga repot. Jadi sisi ini ada dua sisi ya. Pihak kami yang melaporkan, juga pihak yang berpotensi menjadi terlapor. Baik. Jadi menurut kami adalah proses hukumnya yang akan menjawab ini semua, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Rifai dan Pak Rismon sudah bergabung bersama dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Ya pemirsa, hingga hari ini pergerakan tanah di Purwakarta, Jawa Barat sudah menghancurkan 72 rumah dan ratusan meter jalan desa. Potensi bahaya ini juga mengancam infrastruktur strategis nasional, yaitu Tol Cipularang yang hanya berjarak 1 km dari titik lokasi bencana.
Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. Hingga siang tadi jumlah rumah terdampak bertambah menjadi 72 unit, 48 diantaranya mengalami kerusakan berat atau ambruk. Sejumlah rumah yang sebelumnya masih berdiri kini rata dengan tanah. Jalan utama terputus sehingga sulit dilalui kendaraan. Aktivitas warga di sekitar lokasi terdampak terhenti karena khawatir terjadi reruntuhan susulan. Sementara pengungsi tersebar di beberapa lokasi seperti balai desa dan rumah kerabat. Untuk saat ini, untuk pergerakan tanah sendiri di Kampung Cigintung untuk saat ini masih bergerak, sampai saat ini masih bergerak dan rayapannya tidak terlalu besar, cuman setiap 10 menit itu terjadi pergerakan. Untuk total keseluruhan rumah yang terdampak ada 72 rumah, yang 48 rusak berat dan 10 rusak ringan. Dan untuk pengungsi ada di desa dan sebagian di rumah tetangganya atau di rumah saudaranya dan kerabatnya. Jumlahnya? Untuk jumlah di keseluruhan itu ada 48. Yang mengungsi di balai desa ini? Di balai desa ini ada 16 kakak. Ya, sementara 16 kakak. Potensi bahaya ini tidak hanya mengancam permukiman warga tapi juga infrastruktur strategis nasional yaitu Tol Cipularang yang hanya berjarak 1 km dari titik lokasi bencana pergerakan tanah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Lantas pemirsa, bagaimana kondisi terkini tanah bergerak dan ancaman ke Tol Cipularang? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, Bapak Heriadi Erlan. Selamat petang Pak Heriadi. Selamat petang. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heriadi, untuk kondisi terkini tanah bergerak seperti apa? Apakah sudah mulai bisa diatasi atau bagaimana? Izin Ibu sedikit menjelaskan ini terkait dengan pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Memang sampai dengan saat ini masih terjadi pergerakan, walaupun mungkin rentang waktunya kalau kemarin setiap 5-10 menit sekali, sekarang sudah agak lambat sampai 1 jam pergerakannya. Sebenarnya apa yang menyebabkan pergerakan tanah di Purwakarta, Pak? Pergerakan tanah ini kita sambil menunggu PPMBG ini untuk meneliti terkait dengan apa saja yang mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah. Karena memang kalau kita melihat secara kasat mata itu berada di dalam lereng, pegunungan juga. Struktur tanahnya yang mempengaruhi adanya pergerakan di Desa Pasir Munjul ini. Selain struktur tanah, untuk daya serap air di lokasi tersebut apakah terbilang masih bagus, Pak? Kalau daya serap air ini memang terlihat bagus karena memang masih banyak tumbuhan-tumbuhan keras di sekitar lokasi kejadian gerakan tanah, tapi memang karena memang tingkat kemiringan lembah ya, ini tingkat kemiringan tanahnya juga mempengaruhi pergeseran atau pergerakan tanah yang terjadi. Baik, berarti untuk penyebab pastinya masih diselidiki. Lantas apa betul Pak Heriadi untuk pergerakan tanah ini akan mengancam area vital yaitu Tol Cipularang? Kita sambil menunggu nanti hasil kajian dari PPMBG ini tentunya yang akan betul-betul akan meneliti terkait dengan apakah pergerakan tanah ini mempengaruhi objek vital, ini khususnya jalan tol Cipularang ya, yang di kilometer 92 karena memang tidak terlalu jauh dari lokasi ini, mungkin jaraknya itu sekitar 1 km sampai 2 km. 1 sampai 2 km ini cukup
dekat begitu ya Pak, kalau misalkan kita melihat pergerakan tanah, tapi kalau dari kasat mata untuk pergerakan tanah sendiri, apakah memang mendekati area vital tersebut atau justru agak menjauh Pak? Betul, kalau dilihat dari secara kasat mata ini justru menjauh ya. Dari lokasi itu menjauh, pergerakannya bukan mendekat ke area objek vital tol Cipularang kilometer 92, tapi menjauh. Tapi apakah pergerakan ini juga walaupun menjauh tentunya apakah mempengaruhi objek vital kilometer 92 tol Cipularang? Mudah-mudahan nanti hasil FMEG ini tidak terlalu berpengaruh terhadap objek vital khususnya di kilometer 92 tol Cipularang. Saat ini ada mitigasi bencana untuk menghindari pergerakan tanah semakin meluas tidak Pak? Sampai saat ini untuk karena kita juga pergerakan tanah ini masih terjadi, yang pasti kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada warga sekitar. Ini agak kita melaksanakan evakuasi warga ini tentunya menghindari agar tidak terjadinya korban jiwa. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Heriadi atas waktunya berdialog bersama kami di ini sore. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Assalamualaikum. Pemirsa, tidak hanya perumahan warga imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Bahkan sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sejak Sabtu kemarin, sudah 26 makam dipindahkan. Rencananya hari ini puluhan makam lainnya akan dievakuasi. Sementara itu, kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah merawat para pengungsi yang sakit, petugas pun mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke GOR Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakitnya kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak kakinya. Udah periksa Bu? Udah kemarin, udah bidan. Periksa tuh gimana Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya. Kalau udah dikumpul di sini mah di GOR Desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. 2 warga negara Australia ditembak orang tak dikenal di sebuah villa di kawasan Pererenan, Munggu, Badung, Bali. 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Tim Inavis dan Satreskrim Polres Badung, Bali melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan terhadap 2 orang warga negara Australia pada Sabtu kemarin. Sejumlah lubang bekas peluru terlihat di beberapa bagian bangunan villa.
Satu korban berinisial ZR 32 tahun dinyatakan meninggal dunia. Dan satu korban luka lainnya yakni SG 35 tahun masih menjalani perawatan intensif pasca operasi pengeluaran proyektil peluru dari tubuhnya di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Korbannya tidak terlalu parah, cuman mungkin ada bekas pukulan. Ada saksi yang dipanggil? Nah, sampai sekarang masih kita kompulir di lapangan karena informasi kita terima juga baru pagi ini. Dan indikasinya pelakunya ada apakah warga lokal atau warga negara asing? Nah, masih penyelidikan. Sabar. Saya belum bisa memastikan itu motifnya apa dan lain sebagainya, karena kita juga masih penyelidikan ini. Nanti kalau memang sudah terang benderang, pasti saya informasikan para rekan-rekan sekalian. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku penembakan serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal, mengambil tasnya yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Akibat aksi protes, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada yang ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka, maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe.
Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati Ainus melaporkan. Penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pecinta alam, baik nasional maupun internasional. Salah satunya disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya sudah dicabut. Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari WALHI yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya WALHI meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAG. Hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari yang juga Sekjen Partai Perindo turut hadir mendukung gelaran International Conference of Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center. AYP menegaskan Kadin siap menangkap peluang konkret di sektor infrastruktur, sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara pelaku usaha nasional dan mitra global. 7.000 delegasi dari 33 negara turut ambil bagian dalam gelaran International Conference of Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center. ICI 2025 jadi panggung kolaborasi internasional dengan kehadiran para calon investor dan mitra pembangunan serta pelaku usaha global. Bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Pembangunan di sektor infrastruktur juga harus mengedepankan segala pendekatan termasuk teknologi terkini yang bisa menjawab itu. Punya daya tahan terhadap berbagai ancaman bencana, tetapi juga benar-benar memproteksi lingkungan hidup kita. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan peluang investasi yang terbuka lebar pada ajang International Conference of Infrastructure 2025. Dengan adanya pameran ini terjadi kerjasama investasi yang tujuannya untuk sama-sama membantu pengusaha di nasional kita dan menjadi sinergi dengan pengusaha internasional. Forum yang diinisiasi Kemenko Infra ini menjadi momen strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Israel. Iran menyebut rudal dan drone mereka telah menyerang tempat produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi Israel. انبار نفت شهران رو زدن سطح آتیش Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Israel sejak Sabtu dini hari hingga Minggu dini hari. Korps Garda Revolusi Iran menyebut mereka telah menyerang tempat produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi Israel. Ratusan rudal balistik dan pesawat tanpa awak terlihat menghujani langit Tel Aviv dan Yerusalem, Israel. Suara sirine juga terus menggema membuat warga Israel harus bergerak mencari perlindungan. 3 warga Israel dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Sejumlah rumah dan bangunan pun rusak parah.
Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan yang menargetkan ibu kota Iran, Teheran. Depot minyak di Shahran, Teheran dilaporkan terbakar akibat serangan Israel. Ledakan keras terdengar di bagian barat kota dengan gumpalan asap yang membumbung tinggi di langit kota Teheran. Kebakaran ini terjadi pasca serangan Israel terhadap depot penyimpanan minyak di dekat ibu kota. Meski demikian, otoritas Iran menyampaikan volume bahan bakar di tangki yang menjadi sasaran tidak banyak dan situasi sepenuhnya masih terkendali. Sebagaimana diketahui, saat ini Iran dan Israel masih terlibat aksi saling balas serangan rudal. Pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di Iran, kami sudah terhubung dengan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, Agil Laksamana Putra. Selamat malam waktu Indonesia, Agil. Ya, halo, selamat sore waktu Iran, Mbak. Agil, untuk kondisi terkini di Iran seperti apa? Ya, untuk kondisi terkini, tepatnya di Qum ya, karena saya pribadi juga tinggalnya di Provinsi Qum. Jadi kondisi terkini masih cenderung aman dan kondisi aktivitas seperti biasanya. Jadi perkantoran, terus pendidikan dan semua aktivitas seperti biasanya, Mbak. Agil, jadi berjalan. Dari kota Anda saat ini menetap dengan Teheran, apakah jaraknya jauh? Jaraknya sekitar 2 jam. Oke, lantas dari tempat Anda sekarang menetap begitu, masihkah mendengar serangan-serangan rudal yang dikirimkan dari Israel? Nah, kebetulan di Qum sendiri memang tidak ada serangan apapun ya, Mbak. Jadi nggak ada serangan yang datang ke Qum dan kami juga tidak mendengar dentuman atau suara-suara rudal seperti itu. Jadi kondisi di kota Qum sendiri masih cenderung aman. Baik, lantas untuk warga negara Indonesia sendiri di Iran, apakah mendapatkan informasi dari KBRI untuk menjaga kondisi keselamatan ataupun untuk menjauhi kota Teheran atau bagaimana, bisa diinformasikan? Ya, untuk saat ini informasi dari KBRI masih terputar menjaga keselamatan pribadi ya, dan tetap mengkomunikasikan apapun yang terjadi kepada KBRI. Jadi kami dihimbau untuk selalu waspada dan hati-hati dimanapun berada. Untuk himbauan tidak ke Teheran itu masih belum ada. Untuk jumlah WNI di Iran, kira-kira sebenarnya ada berapa banyak? Jumlah WNI di Iran sekitar 300-an, Mbak. 300-an. Paling banyak WNI di Iran ini fokusnya di kota apa, Agil? Kebetulan WNI di Iran yang paling banyak itu ada di kota Qum. Kota Qum. Lantas untuk di kota Teheran sendiri ini ada berapa banyak WNI? Untuk di kota Teheran mungkin sekitar 50-an ya. Jadi memang tidak terlalu banyak di Teheran. Baik, dari Agil sendiri mendapatkan informasi tidak dari teman-teman WNI yang tinggal di Teheran untuk kondisi mereka di sana seperti apa? Sampai saat ini karena kami komunikasi juga sulit dan terkena pembatasan komunikasi pasca serangan, jadi memang belum ada informasi lebih lanjut. Cuma terakhir tadi pagi sih kondisi masih aman. Antar WNI untuk komunikasi menggunakan apa? Apakah masih berjalan lancar, Agil? Ya, antar WNI kami masih komunikasi lewat WhatsApp sementara ini, Mbak. Kalau nggak gitu, kita telepon pakai nomor Iran. Baik, terima kasih banyak Agil selaku Presiden PPI di Iran atas waktunya berdialog bersama kami di Aini Sore, dan selamat kembali bertugas, Agil.